Implementasi testing Mobo Acer Z1402 dengan prosesor Intel Pentium untuk pengemasan tanggal 4 November 2025. Bentar. Oke. Mainboard sendiri masih tersedia di unit dengan perangkat terinstall. Kita ada baterai, SSD, mainboardnya sendiri, fan, heatsink, RAM DDR3L 2GB, CDRW, touchpad, speaker, keyboard, fleksi LCD, LED, dan kamera. Oke, untuk pertama-tama kita nyalakan dulu Mobo menggunakan power dari baterai. Kita tekan tombol power. Oke, bentar. Ya, Mobo nyala. Mobo booting. Oke, Mobo running, SSD terbaca. Sebelum masuk ke dalam Windows, kita cek dulu untuk penampakan mainboardnya. Untuk mainboardnya sendiri, dia masih clean, belum ada tanda atau bercak di servis. Kelihatan ya, dari IC-IC-nya masih bersih, belum ada bekas solder ataupun dipanaskan. Kita juga gunakan RAM DDR3L 2GB. Oke, kita juga menggunakan part perangkat lengkap, ada baterai, SSD, dan CDRW, dan juga speaker. Fungsional fan berfungsi berputar. Oke, kita cek dulu. Ya, Mobo sudah masuk ke dalam Windows. Untuk tes pertama, kita tes fungsional touchpad untuk navigasi. Kursor jalan, touchpad berfungsi. Kita coba klik kanan. Oke, kita coba klik kiri untuk pindah file. Bentar. Oke, untuk fungsional touchpad oke. Untuk tes selanjutnya kita tes untuk fungsional. Untuk tes selanjutnya kita tes untuk fungsional baterai. Untuk sekarang mainboard nyala menggunakan power dari baterai. Kita cek untuk persentase baterai, kita lakukan tes charging. Yes, bentar, keyboard ada yang intervensi. Kita buka baterai. Kita cek persentase baterai di 82%. Kita coba lakukan tes charging. Kita masukkan cas DC ke casnya. Oke, indikator cas berubah warna pink, notifikasi cas masuk. Kita tutup dulu, nanti kita cek di akhir video. Untuk kemudian kita cek untuk spesifikasi. Untuk spesifikasi kita buka lewat DXDiag. Untuk spesifikasi sistem manufaktur Acer dengan sistem model A1 Z1402 dengan prosesor Intel Pentium 3556U, memori terinstall 2GB DDR3L, dan di VGA-nya atau display adaptornya ada Intel HD Graphic. Dan sound input ada speaker 18 Realtek High Definition Audio, dan pattern input ada mouse dan keyboard. Oke, untuk spesifikasi cukup. Kita tutup. Kita cek untuk display adapter dengan buka display setting. Kita coba adjust brightness untuk fungsional display adapternya. Oke, kita coba redupkan. Bentar. Kita coba untuk redupkan. Terangkan, redupkan, terangkan. Fungsional display adapter oke, kita tutup. Untuk tes selanjutnya kita tes untuk fungsional audio dari tes speaker. Kita tes menggunakan audio dari video. Kita putar dulu untuk videonya. Kita atur untuk volumenya. Ya, untuk speaker bunyi. Speakernya kita coba pelankan. Kita keraskan, keraskan. Fungsional audio oke, fungsional speaker oke, kita tutup. Untuk tes selanjutnya kita testing untuk fungsional fleksibel LCD. Untuk sekarang LCD sudah nyala. Kita tes untuk kamera. Kita tes lewat start, kita pilih kamera untuk fungsional kamera webcam. Oke, kita tunggu untuk indikator kamera nyala.
Indikator kamera nyala, tes kamera oke. Fungsional kamera oke, fungsional fleksibel LCD oke, LCD dan kamera oke. Kita tutup. Untuk tes selanjutnya kita tes untuk fungsional WiFi card, karena WiFi cardnya on board. Ini antena sudah kita pasang. Kita cek di konektivitas atau jaringan. Ya, untuk jaringan WiFi terdeteksi dan jaringan WiFi sudah terkoneksi. Fungsional WiFi card oke, untuk konektivitas oke. Kita tutup, kita tes. Untuk tes browsing menggunakan aplikasi Google Chrome. Oke, kita coba searching YouTube. Kita searching YouTube. Ya, tes jaringan oke, tes browsing oke. Kita coba move ke gambar. Oke, tes konektivitas oke, untuk fungsional WiFi card oke. Kita tutup semua aplikasi, kita kembali lagi ke tes hardware seperti port USB dan CD/RW. Kita tes lewat File Explorer. Kita pilih disk PC. Ya, CD/RW terdeteksi. Kita coba eject lewat File Explorer untuk fungsional CD/RW. Ya, CD/RW keluar, fungsional CD/RW oke. Fungsional hardware oke. Kemudian kita tes untuk fungsional port USB 1, 2 dan 3. Kita tes menggunakan flash disk. Kita tes dulu di port USB 1. Kita pasang dulu untuk flash disknya. Port USB 1 terpasang. USB terbaca. Fungsional port USB 1 oke. Kita eject. Kita tes di fungsional port USB kedua. Port USB kedua juga oke, USB terbaca. Kita eject. Tes kemudian di port USB ketiga. Bentar. Port USB ketiga, kita tunggu. Ya, port USB ketiga juga oke, USB terbaca. Kita eject. Fungsional port USB oke. Kita tutup. Kita kembali lagi ke tes charging. Kita cek persentase baterai. Adakah kenaikan? Ya, baterai naik di 87%, 13 menit untuk full charging. Kita lepaskan cas. Oke, baterai masih mumpung masih nyala menggunakan power dari baterai di 87%. Tes charging oke, tes fungsional baterai oke. Kita tutup semua aplikasi, kita shutdown. Oke, Mobo Acer One Z1402 dengan prosesor Intel Pentium tertes oke, Mobo siap kirim.